Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Esa Maulana, NIM 1908-1153. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang manipulasi faktor eksogen dan endogen penyebab cedera olahraga. Baik, saya langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, cedera olahraga. Cedera olahraga diartikan sebagai cedera yang terjadi akibat kegiatan olahraga, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang mengenai sistem muskuloskeletal dan semua sistem atau organ lain yang mempengaruhinya, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sistem tersebut. Selanjutnya, faktor risiko cedera olahraga. Faktor risiko cedera olahraga ini merupakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya cedera olahraga. Kondisi tersebut dapat berasal dari luar tubuh, eksogen, dari dalam tubuh sendiri, yaitu endogen. Ada beberapa poin tentang manipulasi faktor eksogen penyebab cedera olahraga tersebut. Yang pertama, pemberian beban latihan yang tidak profesional. Dan yang kedua, peralatan olahraga. Yang ketiga, fasilitas dan tempat latihan. Dan keempat, jenis olahraga. Pertama, pemberian beban latihan yang tidak profesional ini, orang beranggapan bahwa pelatih yang baik adalah pelatih yang dapat membuat atlet yang dilatihnya mengalami muntah atau pusing selama melakukan sesi latihan. Anggapan tersebut sangat keliru, mengingat bahwa atlet yang dilatih tersebut juga manusia biasa, yang tentu memiliki keterbatasan dalam kemampuan. Seorang pelari maraton putri pernah mengalami gangguan pertumbuhan fungsi seksual sekunder dan mengalami osteoporosis berat karena pelatihnya memberi sesi latihan yang berat pada masa pubertas. Selanjutnya, peralatan olahraga. Pusat-pusat kebugaran di daerah perkotaan kebanyakan menggunakan alat-alat kebugaran luar negeri yang belum tentu cocok digunakan secara ergonomis. Alat yang didatangkan dari luar negeri tersebut dirancang untuk digunakan oleh pelaku olahraga di negara tempat alat tersebut diproduksi. Ukuran antropometri tubuh yang berbeda antara orang di negara alat itu diproduksi dengan orang di negara pengguna alat tersebut dapat mendatangkan masalah. Masalah tersebut berisiko menimbulkan cedera. Perbedaan daya ungkit alat membuat pembebanan pada otot menjadi tidak proporsional. Alat-alat proteksi tubuh yang digunakan untuk melindungi bagian-bagian tubuh tertentu juga berperan dapat menimbulkan cedera. Selanjutnya, fasilitas dan tempat latihan. Keberadaan fasilitas tempat latihan yang memadai akan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Fasilitas olahraga meliputi semua sarana yang berkaitan dengan olahraga. Selanjutnya, jenis olahraga. Olahraga tertentu tidak dipungkiri memiliki risiko yang lebih besar dibanding dengan olahraga lainnya. Contohnya, olahraga tinju memiliki risiko yang sangat tinggi dalam menimbulkan cedera yang disebabkan oleh aturan olahraga tersebut, yaitu poin yang besar akan diperoleh bila si petinju berhasil mendaratkan pukulan di kepala lawannya. Nah, karena hal ini yang perlu disikapi dalam menghadapi persoalan tersebut adalah melakukan upaya untuk menekan atau paling tidak mengurangi tingkat keparahan cedera yang dapat timbul pada olahraga tersebut. Selanjutnya, manipulasi faktor endogen penyebab cedera olahraga. Yang pertama, riwayat penyakit keluarga, kondisi fisik yang buruk, usia, kebugaran jasmani, jenis kelamin, riwayat cedera sebelumnya. Yang terakhir, persiapan menghadapi kompetisi.
Yang pertama, riwayat penyakit pada keluarga. Penyakit keturunan atau familial tentu sangat berpotensi menimbulkan cedera yang sangat serius. Pasien hemofilia akan berpeluang besar mengalami pendarahan yang tidak terkontrol jika ia mengikuti olahraga kontak penuh, seperti tinju, karate, pencak silat, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi fisik yang buruk. Kondisi fisik umum yang buruk dapat disebabkan oleh serangan penyakit atau karena latihan yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan kelelahan. Kelelahan akan diperparah dengan asupan gizi yang tidak memadai atau kurang dari kebutuhan normal yang diperlukan. Pemeliharaan kondisi fisik ini diperlukan selama kegiatan olahraga ditekuni, terutama saat pertandingan. Kondisi fisik yang buruk menyebabkan kemampuan atlet yang tidak berada pada keadaan maksimal. Selanjutnya, usia. Pada usia lanjut terjadi penurunan kemampuan fungsi sistem tubuh secara bertahap. Hal yang dapat dipungkiri adalah bahwa penurunan tersebut akan memudahkan timbulnya cedera saat beraktivitas fisik. Selanjutnya, kebugaran jasmani. Dalam tingkat kebugaran jasmani yang baik memberikan jaminan bahwa kegiatan latihan fisik yang dilakukan menimbulkan kelelahan yang bermakna. Kenyataannya yang ditemukan adalah bahwa kegiatan olahraga yang dilakukan akan meningkatkan kebugaran jasmani. Pemberian latihan perlu mempertimbangkan kondisi kebugaran jasmani seseorang untuk menentukan volume latihan yang tepat. Cedera umumnya terjadi bila volume latihan yang diberikan melebihi kemampuan jasmani seseorang. Cedera dapat timbul bukan pada saat setelah melakukan latihan, tetapi terjadi belakangan karena beban yang berlebihan selalu diterima tanpa melakukan evaluasi sesuai melakukan latihan. Cedera ini dikenal dengan cedera kronis akibat kelebihan beban yang diterima tubuh dalam jangka waktu cukup lama. Selanjutnya, jenis kelamin. Beberapa jenis cedera hanya karena pada jenis kelamin tertentu. Trauma pada buah zakar hanya terjadi pada pria, atau sebaliknya. Pria tentu tidak akan mengalami robekan vagina. Pemberian alat-alat proteksi khusus pada daerah genital yang diwajibkan oleh cabang olahraga tertentu. Mengurangi timbulnya cedera olahraga pada atlet. Selain itu, perbedaan bobot pukulan antara pria dan wanita membuat kemungkinan timbulnya cedera pada pukulan pria menjadi lebih besar dan tingkat keparahannya juga lebih besar ketimbang dari pukulan wanita. Riwayat cedera sebelumnya. Cedera yang dialami pada masa lampau memberikan peluang yang lebih besar untuk timbulnya cedera serupa di tempat yang sama. Peluang ini akan semakin besar bila penata laksanaannya cedera pertama tidak ada kuat dan menyeluruh. Selanjutnya, persiapan menghadapi kompetisi. Kompetisi merupakan kesempatan untuk menunjukkan performa sebagai hasil latihan yang dilakukan sebelumnya. Saat kompetisi berjalan, atlet memerlukan persiapan yang prima. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik, teknik, strategis, dan yang terpenting adalah persiapan mental. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi mengenai manipulasi faktor eksogen dan endogen penyebab cedera olahraga. Sampai di situ saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.